Era teknologi membuat loncatan kemajuan yang luar biasa. Seolah-olah bagi teknologi, tak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Ternyata tidak demikian. Masih banyak masalah-masalah kehidupan yang memerlukan jalan keluar karena teknologi tetap belum mampu menjawab tantangan ini. Dari sekian banyak masalah, pengangguran atau kesulitan lapangan kerja merupakan masalah yang hingga sekarang tetap sulit dipecahkan. Bukan saja di beberapa negara berkembang, melainkan juga di beberapa negara yang sudah maju. Pemandangan semacam ini banyak kita saksikan di kandep-naker terutama di Pulau Jawa. Puluhan pencari kerja setiap harinya memadati halaman kandep-naker mencari lowongan pekerjaan. Kantor-kantor pemerintah biasanya menjadi pilihan utama para pencari kerja. Padahal, kantor semacam ini biasanya sudah penuh dan jarang membuka lowongan pekerjaan dalam jumlah besar. Perusahaan-perusahaan besar mampu menampung banyak tenaga kerja. Namun, perusahaan semacam ini pun biasanya sudah penuh. Memang sering ada banyak sebab mengapa seseorang lama tidak memperoleh pekerjaan. Misalnya karena ijazah yang dimiliki atau keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan lowongan yang ada. Nama saya Rukun Santoso, lulusan SMP tahun 1987, ingin mencari kerja pada tanggal 14 September yang lalu ke PT Alam Raya. Di sana membutuhkannya SM, sedangkan saya lulusan SMP, tidak ada keterampilan sama sekali. Sering terjadi karena pencari kerja hanya senang bekerja menjadi pegawai negeri. Kami mengharap uluran daripada pemerintah untuk bisa mengangkat kami yang sudah 3 tahun ini supaya bisa diangkat sebagai pegawai negeri. Kami juga mengharapkan andai kata ada instansi pemerintah, kami ingin melamar juga untuk pegawai negeri. Demikian banyaknya pencari kerja setiap tahun tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang ada di sektor formal. Secara garis besar, dapat dilukiskan perbandingan sebagai berikut ini. Tahun 1989, dari setiap 10 pelamar, terdapat 2 peluang kerja, tapi hanya 1 yang dapat diterima. Tahun 1990, dari setiap 10 pelamar terdapat 3 peluang kerja, tetapi hanya 2 yang dapat diterima. Sementara itu, belum banyak yang tertarik untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri di sektor informal. Sektor informal masih diremehkan, dianggap kerja sambilan atau sekedar batu loncatan ke sektor formal. Padahal, banyak kerja mandiri di sektor informal ini yang ternyata cukup berhasil. Pekerjaan saya pengusaha jok. Mulai didirikan jok perusahaan saya sendiri pada tahun 1955. Di situ saya dirikan Persatuan Pengusaha Jok pada tahun 1970.
72 kita kembali bermusyawarah untuk mendirikan suatu koperasi, satu wadah koperasi. Ternyata kita dapat pendidikan dari Depnaker sebanyak kurang lebih 5 kali dapat pendidikan. Alhamdulillah. Kita telah membantu Depnaker juga menerima tenaga kerja yang putus sekolah, penghasilan tukang jok rata-rata. Di waktu sepi, ya paling 30.000 lah satu orang. Itu waktu sepinya. Kalau waktu rame bisa mencapai 50.000 per minggu. Pada tahun 1981 bekerja sama dengan Astra bagi anak-anak angkat. Kalau Astra setiap bulan 300 unit mobil tiap bulan itu harus dikerjakan oleh anggota. Harga jual dari koperasi ke Astra per unitnya kurang lebih 25.900 per unit untuk jual ke Astra. Kita tinggalkan Pak Yusuf dengan koperasinya yang mampu menggait perusahaan besar. Kita menuju ke Pulau Pari, salah satu gugusan Pulau Seribu. Di Pulau Pari ini dan beberapa pulau lain dari gugusan Pulau Seribu, terdapat budidaya rumput laut yang ternyata merupakan salah satu upaya kerja mandiri yang sangat menguntungkan. Saya sekolah sampai di SD, baru sampai kelas 2, ya karena orang tua saya itu tidak kuat membiayai, jadi saya membantu orang tua menjadi nelayan. Saya tinggal di Pulau Pari, Kelurahan Pulau Tidung. Jadi setelah ada budidaya rumput laut ini, saya merasa tertarik. Jadi untuk tambahan biaya anak saya yang belajar. Jadi alhamdulillah saya sudah mempunyai 30 rakit. Ya setiap sekali panen itu 45 hari, satu rakit rata-rata 3 kintal. Jadi terjumlah berapa itu kan bisa menyukupi anak saya yang kuliah dengan yang aliyah di Cengkareng. Saya berasal dari Pulau Pari, Kelurahan Pulau Tidung. Tadinya saya seorang nelayan kecil. Akhirnya melihat teman-teman banyak yang menanam rumput laut. Saya dari nelayan kecil berubah profesi menjadi petani rumput laut. Dan masuk sebelum menjadi petani, menjadi anggota KSU Mina. Kemudian kami dididik selama 1 minggu untuk ikat dan tanam selama 1 minggu, dan saya mencoba membuat rakit pertama 25 sampai menjadi 40. Hasilnya soalnya dari rumput laut ini satu rakit bisa mencapai 300 dan saya punya 440 rakit. Itu selama 45 hari saya panen. Harga 1 kilo 35 rupiah, sedangkan satu rakit 300 kilo dikalikan 35 rupiah, dan saya punya 40 rakit. Dari Pak Yusuf dengan kerja mandirinya di kota, kemudian Pak Mahyen dengan kerja mandiri di laut, sekarang kita akan menyaksikan corak kerja mandiri di desa. Inilah Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Kita temui Bapak Idi. Saya dilahirkan pada tahun 1942 di Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Karawang. Saya mempunyai 4 saudara, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Pada tahun 1960, saya mempunyai istri. Dan sesudahnya saya mempunyai istri, otomatis saya harus mencari nafkah. Dikarenakan mendapat kesulitan tentang di kampung, maka saya pergi ke Jakarta menjadi sebagai penarik beca. Sedangkan waktu saya sebagai penarik beca, bukan main, saya rasakan sangat sulit tentang untuk mencari nafkah. Alasannya, di tengah hari, waktu panas, apalagi kalau musim hujan, kami
dikarenakan dituntut oleh keluarga untuk menutupi kebutuhan di rumah, terpaksa kami menyiapkan tenaga. Dan pada anggaran tahun 1987, alhamdulillah dari Departemen Tenaga Kerja ada pendidikan untuk mengikuti latihan agar bisa peningkatan usaha di kampung-kampung dengan cara teknologi batu bata. Alhamdulillah dengan adanya binaan dari Departemen Tenaga Kerja, kami bisa meningkatkan kualitas dan bisa mengenal waktu dan bisa menyerap tenaga-tenaga pengangguran yang asalnya belum mempunyai mata pencarian. Alhamdulillah di kampung kami ini sekarang sudah hampir 80% jadi pengusaha batu bata. Saya ini sesudahnya membentuk koperasi dengan jumlah anggota yang 105 tadi. Dan alhamdulillah itu hanya sekedar kepala keluarganya. Tapi ternyata jumlah tenaga kerjanya bisa menyerap bangsa 600 orang. Dan sebagian 30% dari Karang Taruna atau anak-anak muda. Nama saya Enci, saudara saya semua 3 orang. Saya satu-satunya wanita. Saya bersekolah hanya sampai kelas 5. Lalu saya membantu orang tua membuat batu bata. Hasilnya untuk membantu orang tua dan untuk keperluan saya sendiri. Di sini juga banyak teman saya yang bekerja. Nama saya Sukarta, saudara saya semua 4 dengan saya. Ibu sudah meninggal. Saya hanya lulus SD. Sekarang saya mengelola batu bata. Sehari penghasilan saya sebagai pengelola Rp3.000. Sebagian saya tabung, sebagian untuk keluarga dan kebutuhan saya sendiri. Penghasilan Encih dan Sukarta memang belum besar. Tetapi ada sesuatu yang menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu bahwa dia telah menghasilkan nafkah dengan keringatnya sendiri dan tak lagi tergantung orang lain. Sering orang mengira kerja mandiri di sektor informal hanya sekedar sambilan atau batu loncatan ke arah kerja yang mapan di sektor formal. Ternyata tidak demikian bagi mereka yang tekun, ulet, kreatif, dan penuh semangat. Produksi sepatu ini misalnya, meskipun dalam bengkel yang sederhana, namun mampu menyerap lebih kurang 20 tenaga kerja dan menghasilkan nafkah yang cukup. Bukan mustahil, lewat manajemen yang baik, bengkel semacam ini akan menjadi besar. Atau, marilah kita lihat usaha kreatif Asep di Sukabumi. Mula-mula saya keluar sekolah tahun 87 dari Aliyah Sekarwangi Cibadak. Setelahnya keluar dari sekolah, saya mencoba untuk mencari pekerjaan gitu, ke sana kemari. Setelah saya mencoba, ternyata tidak mendapatkan satu pekerjaan yang begitu sesuai lah dengan pribadi saya. Setelahnya 2 tahun saya begitu lama gitu, 2 tahun mencari pekerjaan ke sana kemari, ternyata saya nihil juga. Setelahnya tahun 89 sekitar bulan September, saya mencoba untuk hidup mandiri gitu, tidak tergantung pada orang tua. Bulan September saya mencoba mendirikan atau membuat perusahaan yang bergerak di bidang bola sepak dan bola voli. Alhamdulillah saya dapat menampung sekitar 10 orang karyawan. Sampai sekarang 10 orang karyawan itu masih tetap bekerja di saya sebagai karyawan yang menjahit bola sepak dan bola voli. Selama ini karena saya ya statusnya masih sendiri gitu ya, jadi hasil atau lebihnya daripada
dana saya gitu. Jadi saya sisipkanlah untuk membantu orang tua gitu, membantu adik-adik saya yang 2 lagi masih sekolah gitu. Jadi ya berikut teman-teman juga, setelahnya mungkin dia kalau kadang-kadang 2 minggu sekali dia menerima upah itu, dia sisipkan pada orang tuanya gitu. Alangkah bahagianya Asep dan teman-temannya. Tidak lagi bergantung pada orang tua, tetapi bahkan bisa membantu orang tua dan adik-adiknya. Tentu saja, kita tidak perlu meniru jenis kerja mandiri yang telah dijalankan oleh Henci, Sukarta, Pak Idi, Pak Yusuf, atau Asep. Kalau kita berpikir sedikit dan kreatif, masih banyak kemungkinan, peluang, dan berbagai usaha di sektor informal yang dapat menghasilkan nafkah hidup. Tidakkah sudah saatnya bagi kita sekarang ini untuk tidak bergantung pada sektor formal atau pegawai negeri, tetapi mampu sendiri menciptakan kerja mandiri, bahkan memberi kesempatan kerja bagi banyak orang lainnya.